Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aceh Utara, Nazar Hidayat, mengungkapkan penyebab menurunnya target pendapatan asli daerah 2025 menjadi sebesar Rp236 miliar dibandingkan 2024 yang mencapai Rp253 miliar. Kontribusi besar PAD Aceh Utara ada di Badan Layanan Umum Daerah. Jadi kalau pendapatan itu menurun, angka PAD juga ikut terbenam, kata Nazar kepada AJNN, Rabu, 18 Juni 2025. Nazar mengatakan selain BLUD, penurunan target PAD juga terjadi pada pendapatan zakat. Hal itu terjadi karena perhitungan zakat dihitung dengan nisab harga emas. Jika harga emas naik, maka zakat juga ikut naik. Target pendapatan BLUD di tahun 2025 sebesar Rp139.070.517.000, sedangkan target tahun lalu Rp178.455.000.000. Target pendapatan zakat di 2025 sebesar Rp9.700.000.000, sedangkan target tahun lalu sebesar Rp16.388.542.574. Ada perbedaan target antara tahun 2024 dan tahun 2025. Jadi ada penurunan target. Penurunan target sebelumnya di tahun 2024 target PAD-nya di PAD 253 miliar, kemudian 2025 targetnya 238 miliar. Jadi berkurang dia. Nah, pengurangan ini dia ada plus minus, ada beberapa objek pajak yang naik, ada juga objek pajak yang menurun. Tetapi kan karena kontribusi yang paling besar di PAD ini adalah di pendapatan BLU Rumah Sakit Cut Mutia. Kalaupun di objek yang lain naik misalnya 100 ataupun 200 juta, tapi menurunnya pendapatan di target di Rumah Sakit Cut Mutia itu sampai 20 miliar. Jadi kan terbenam dengan penurunan di Cut Mutia, di BLU. Satu lagi penurunan target di pendapatan zakat. Pendapatan zakat karena kebijakan perhitungan nisabnya harga emas. Kalau sebelumnya harga emas kan dalam 2 tahun terakhir ini kan pergerakan harga emas ini kan cuma tajam nih, udah sampai 5 juta sekian per mayamnya, per gram, per 3 gram kan. Jadi zakat dihitung dengan harga emas. Ketika harga emas juga naik, berarti yang pendapatan kena zakat itu sudah naik juga. Kalau sebelumnya 8 juta dikenakan zakat, setelah harga emas naik itu di atas 8 juta baru kena zakat. Nah, target zakat sebelumnya 16 miliar, sekarang jadi 9 miliar. Jadi dua rekening pendapatan itu, dua sumber objek itu dari BLU Rumah Sakit dan dari zakat, dua itu menurun. Kalaupun yang lain naik itu nggak nampak naiknya karena tertutupi dengan pendapatan yang menurun. Nah, dia kendala ekonomi kendala pendapatan daerah itu kan sangat sangat terkait dia dengan geliat ekonomi suatu daerah. Nah, di 2025 ini kita ada efisiensi anggaran yang secara nasional. Kita di Aceh Utara ada pengurangan pendapatan daerah 138 miliar transfer dari pemerintah pusat. Infrastruktur tidak ada lagi, sudah nol, DAK sudah nggak ada lagi, MPC kan. Kemudian ada beberapa belanja sudah dikurangi, sehingga kan uang yang beredar di masyarakat itu sudah berkurang uang yang beredar di masyarakat. Geliat ekonomi kita berpengaruh, daya beli menurun. Karena kan harus kita akui sektor yang paling berperan di Aceh ini, khususnya Aceh Utara ini sektor pemerintah. Kalau pemerintah lambat dalam melakukan realisasi belanja karena memang ada kebijakan-kebijakan nasional, maka uang yang beredar itu juga akan berkurang di masyarakat. Geliat ekonomi ini berpengaruh ke daya beli, kemudian ke usaha perekonomian masyarakat. Ketika usaha tidak lancar, ekonomi kita tidak baik, gitu, sehingga pajak juga tidak bisa kita maksimalkan di situ. Kita tetap menjalankan proses SOP pemungutan pajak ini normal seperti biasa, tetapi masyarakat kondisi usahanya juga tidak lancar lah, saya bilang kan. Kalau ada beberapa usaha yang memang macet dengan kondisi ekonomi seperti saat ini. Kami selaku OPD yang mengkoordinasi
Pendapatan Daerah menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, wajib pajak, kemudian masyarakat yang menjalankan usaha, itu agar